itu sering kita melihat banyak orang yang ibadahnya gitu ya, secara kasat mata gitu kita lihat baik lah ya. Jadi kita harus berprasangka baik aja. Tapi kenapa dalam tingkah lakunya atau perbuatan-perbuatannya kadang-kadang agak sedikit itu apa namanya lenceng. Misalnya dari ucapan sering gampang banget apa nyinggungin orang atau gimana gitu kadang-kadang. Alhamdulillah acara Monagib ini tadi sudah kita laksanakan amaliyah, sekarang tinggal ilmiah. Kenapa tadi harus ditutup dulu dengan Bani Hashim? Ini yang begini nih, mesti hanya ngerokok dia, ngopi dia. Kalau kita belum ditutup, itu masuk dalam mana? Masih amaliyah mana nih? Alangkah tidak beradabnya, tidak sopannya kita lagi waktu masuk dalam keadaan manakib kita ngopi, ngerokok, ngobrol. Padahal kita mengetahui syarat daripada manakib tersebut. Jangankan kita bicara menggerakkan yang tidak perlu aja nggak boleh. Ya, di dalam manakib itu nggak boleh. Ada aturan mainnya. Ya, kalau bahasa dalam agama sebutnya apa? Adab. Adabnya kita pakai di situ. Tujuannya ke situ. Maksudnya mah. Nah, di sini kenapa manakib itu kalau dulu pernah diterangkan salah satu kifarah dosa dan salah satu penyebab turunnya barokah. Ternyata di dalam manakib itu seperti itu, luar biasa. Terus saya telusuri lagi ceritanya. Barang siapa yang mengadakan manakib, otomatis akan dihadiri langsung oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh bukti salah satu keberkahannya. Yang kedua, barang siapa yang duduk berbarengan dengan seorang wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, sesaat dia itu lebih utama ibadah 100 tahun dibandingkan dengan orang misalkan si Prengki orokene brojo langsung ibadah misalkan langsung mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib misalkan ya sampai umur 100 tahun. Itu terkalahkan dengan hanya kita duduk sesaat dengan kumpulnya dengan para wali atau yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah itu hanya sesaat. Nah, di situ ternyata di dalamnya begitu para wali itu. Oh, sampai seperti itunya. Dalam manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu makomnya ke makom kutub. Arti kutub bukan poros. Kalau poros yang bergerak semua mengikuti. Wali yang paling tinggi sampai yang paling bawah mengikuti Tuhan Syekh Abdul Qadir. Otomatis kalau tadi semua Allah kasyafkan semuanya, Allah bukakan basirahnya melihat para wali. Nah di situ kita sama saja duduk sesaat dengan para wali Allah, otomatis lebih utama 100 tahun. Coba bayangkan, apa tidak luar biasa? Ternyata begitu di dalamnya tuh. Nah, hal-hal yang begitu, ayo coba kita renungkan. Makanya kalau di majelis saya biasanya sering kita sering menyendiri, sering khalwat lah sendirilah, sering uzlah. Tujuannya itu maksudnya untuk merenungi. Karena apa? Allah memerintahkan kewajiban-kewajiban terhadap kita pasti ada tujuannya. Dan yang kedua, Allah melarang kita tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ada tujuannya. Kalau yang Allah wajibkan buat kita harus laksanakan, itu untuk kita kebaikannya. Dan kalau Allah larang, tujuannya apa? Supaya
tidak terhina diri kita, tidak dalam keadaan bahaya, tidak dalam terhina. Karena apa? Karena kita manusia yang sudah Allah muliakan. Semua makhluk Allah telah Allah muliakan. Nah, dalam hal rangka itulah Allah tujuannya ya menyayangi kita, menghormati kita. Kadang-kadang kitanya yang tidak sadar diri. Kita membuat pas gitu. Lupa Banyak yang tidak sadar. Jadi sekali lagi, kenapa manaqib itu luar biasa keberkahannya? Kalau secara tersurat saja, ya, secara tersurat saja itu menjadi kifarat dosa buat kita. Itu itibar pelajaran buat diri kita. Timbulnya keberkahan buat diri kita. Apalagi ini di rumah. Nah, makanya kedepannya nanti siapa saja yang ingin mengadakan manaqib di rumah-rumah, maka kalau orang sudah mengadakan manaqib di rumah-rumah berarti sudah pernah disinggahi oleh wali. murid. Ya, itu luar biasa. Makanya ada salah satu ibadah haji, orang yang kadang-kadang melupakan begitu saja. Di dalam ibadah haji ada bekas-bekas tapak Nabi, ya, bekas tapak para wali Allah yang lain. Coba, itu luar biasa. Makanya harus dijaga. Orang-orang yang sudah pernah pergi ke Mekah, minimal umroh, harus dijaga kelakuan secara fisiknya, secara batinnya. Kenapa? Karena sayang. Telapak kaki kita pada menginjak telapak kaki orang-orang yang mulia. Nah, begitu juga ini rumah pernah disinggahi oleh para aulia Allah. Kenapa? Karena orang bercanda baik kunaon, karena kita tidak melihat. Coba ada misalkan yang Allah kasyafkan salah satu, pasti sikapnya akan berbeda, akan takzim, akan hormat luar biasa. Untuk asa kumacak aing bae. Karena ada bahasa kan begini, kekecewaan dalam dirimu, dalam diri kita itu akibat karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita apa yang diinginkan oleh Allah. Penderitaan kita itu karena ketidaktahuan kita. Makanya banyaknya kita seuzur terus ke Allah kan. Salah satu orang yang sudah dibukakan basirahnya oleh Allah tidak pernah akan kecewa karena dia tahu maksud dan tujuan Allah terhadap diri. Tujuannya ke situ. Di sini saya ingin mengutip qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udnu syayatinakum bizikri duna mas'alati. Bebanilah beberatan kumarane kabeh. Lamun cok ieu motor si Andre kan kuat tah ditumpukeun kurang tah sih. Prengki, gua DP ini lihat dah. Sampai itu bisa lupa. Nah, setan yang ada di dalam diri kita, kata Allah, bebanilah setan-setan yang ada di dalam diri kita dengan berzikir kepada Allah. Zikir yang seperti apa? Duna mas'alati, zikir kita yang tidak pernah meminta apapun kepada Allah. Contoh, ada seseorang, si Agung misalkan, main ke rumah Pregi kaget. Ada apa Agung? Enggak, pengen main aja, kangen aja, pengen ketemu.
Iya. Seorang Preki dia kasih tahu begitu sama si Agung, coba bahagianya luar biasa. Hanya ingin bertemu, just I love you, itu doang bahasa kata. Ada. Karena kangen lah. Beda dengan orang yang datang ke si Preki minta duit, minjem itu. Risih kan si Preki ini. Tapi kalau misalkan si Agung datang dengan seperti itu kan luar biasa penerimaannya si Preki. Nah maksudnya kita pun terhadap Allah seperti itu. Karena biar bagaimanapun Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jadi aslinya kalau kita selalu meminta terus ke Allah, seolah-olah Allah tidak tahu kan? Seolah-olah seperti itu. Pada kemarin pernah dijelaskan yang tentang masalah doa di astajib lakum itu ya berlaku yang begitu. Orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, bahkan sama Allah ditantang, ud'uni astajib lakum. Tapi ternyata orang yang seperti ditantang seperti itu juga nggak mau. Kenapa? Karena sudah cukup. Sudah cukup hanya dengan Allah. Itu orang-orang seperti itu. Jadi cukup hanya dengan Allahnya saja. Nah, disinilah kita dalam rangka berzikir, bertarekah itu tujuannya di situ. Karena kalau kita teruskan, kalau kita ya membebani tanpa pernah meminta apapun kepada Allah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Allah akan memberikan yang terbaik, yang terbaik buat diri kita. Allah akan memberikan yang terbaik buat diri orang yang tidak pernah meminta apapun kepada Allah. Makanya coba lihat doa-doa yang ditikin tidak ada yang panjang, tidak ada yang panjang. Imma Allah ta'ala bal khair wa al barakah Allah matubil umurana wa su'id sadana doa berbagai macam doa. Ini itu tidak panjang-panjang. Paling cukup ditutup dengan wa'tasimu 3 kali. Rabbana ftah bainana, Rabbana anzilna, Rabbana atina. Udah. Tidak banyak. Orang kan doa apa dipakai orang, doa ngisi-ngisi dipakai. Oh, banyak. Oh, iya kan? Doa namanya kurang dipakai. Jadi balik deh tadi cak Nabi pebanilah setan-setan yang ada di dalam dirimu. Naon dengan naon? Biqauli la ilaha illallah. Salah satu cara untuk membani setan-setan yang ada di dalam diri kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang jadi pertanyaan, orang-orang yang sering mengucapkan kalimat itu ya, tapi hatinya masih ketergantungan si Allah dengan selain Allah. Di dalam hatinya, karena dia banyak duit, ngandalkan uang. Karena mertuanya kaya, ngandelin mertua. Karena ada saudara-saudara pejabat, ngandelin orang saudaranya jadi pejabat. Kalau masih seperti itu pertanyaannya berarti di dalam hatinya fi qalbi kam ilahun takos itu udah mau lebar. Di dalam hatimu ternyata berbagai macam ilah-ilah yang lain, ketergantungan kita yang lain. Makanya kalau kita masih ada salah satu ketergantungan, misalkan terhadap apapun, berarti itu masuk dalam kategori sonam.
berhala orang. Apapun itu. Yang model tadi misalkan makan. Kalau makan ala kadarnya cukup. Ya. Ala kadarnya misalkan buat perut saja. Sampai sebelum kenyang. Kayak Nabi kan seperti itu. Jadi berlebihan. Jadi sudah tidak ini lagi, sudah tidak bagus. Dalam dunia kesehatan seperti itu, dalam hal beradab pun seperti itu. Ya kuat. Nih, kita kenapa sama Allah ya disunahkan kita sebelum makan baca bismillah, sebelum minum baca bismillah. Diibaratkan kita itu bertamu ke rumahnya Allah. Namanya bertamu, kita harus permisi lah. Contoh, di sini sekarang rumah si Anwar, kita mau pipis misalnya ke dalam, izin heula lah ke tuan rumah mah. Oh selonong boy baik. Nah, bismillah di situ dalam rangka kita menghormati tuan rumah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Intinya tujuan maksudnya. Apalagi lawan kita pakai acara sunnah Nabi, satu tegukan bismillah. Ambil lagi satu teguk lagi baca bismillah lagi, teguk lagi baca bismillah lagi. Seperti itu minum. Imalah mustahil. Allahu akbar. Segar. Ya, bagus ya orang minum itu gelap. Nah, ambil lagi bismillah lagi, gelap lagi seperti itu. Allah. Jadi ternyata kalimat la ilaha illallah ini ya dapat membakar yuharriku setan yang ada di dalam diri kita dan di dalam diri jin. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dapat membakar setan yang ada di dalam kita sebagai manusia, wal jin dan di dalam jin. Itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi ternyata kalimat la ilaha itu akan menjadi api untuk setan dan akan menjadi nur bagi orang yang benar mentauhidkan Allah. Seperti itu. Itulah kalimat makna la ilaha illallah. Apalagi kita yang sudah mengamalkan zikir la ilaha illallahnya melalui metode talqin. Ada metodenya, ada tata caranya, ada tujuannya, ada sasarannya, dan ada silsilatnya. Tidak terputus. Tapi nyampe kepada Kanjeng Rasul, bahkan di situ sampai ke Allahnya Subhanahu wa taala. Nah itu yang luar biasa. Ini anak kecil aja mengucapkan la ilaha illallah bisa, manuk bagian bisa, manuk dia dilatih. Tapi kan tujuan dan sasarannya nggak tahu, apalagi sampai silsilahnya sanadnya. Nah cerita tadi Syahman Kandi saking ta'zimnya ya dengan thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir niat eta deumpakan itu di sungai Azmir ya, Azmir simbol gitu ya, sejarah dalam keadaan mimpi ya. Tapi ternyata ada buktinya. Itu diberikan mahkota merah dan serban hijau. Itu gambarannya tuh berarti ada zikir jahat, ada zikir kopi. Mantas jahat orang kopi. Kopi baik. Nah itu ciri tersendiri. Padahal secara fisik ya, secara fisik Syekh Ahmad Kandi tidak bertemu secara fisik ya. Nah kita pun
Kenapa tidak? Pasti banyak kemungkinan besar ke arah situ. Pernah dengan jajan kan bicara banyak orang-orang yang setelah langsung pada waktu ditalkin Allah jadikan, Allah angkat seseorang tersebut menjadikan wali-walinya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Banyak yang seperti itu kejadian. Cuma kan tidak tahu karena ada la yaraful wali ila tadi kan orang lain ahlina. Ternyata banyak. Jadi tugas seorang wakil talqin dia hanya mentalqin saja. Dengan kajian Asep kemarin waktu berbicara, jangan pernah meyakini kita ditalqin seorang wakil talqin itu dia mentalqin. Awas, hati-hati, catatan dulu ya. Tetap hakikatnya abah yang mentalqin. Nggak boleh, coba kajian Asep. Dan sebagai wakil talqin pun hanya pada waktu nalqin saja. Di luar itu tergantung amaliyahnya masing-masing. Bahkan tadi kata jangan banyak orang-orang melesat langsung di akal Allah jadi wali. Di wakil-wakil talqin cuma hanya sebagai wasilah aja. Amaliyah tetap beda lagi. Tergantung kitanya masing-masing. Makanya salah satu kiat untuk menghilangkan rasa cinta kita terhadap dunia ini, salah satunya yaitu dengan mujahadah. Ayo orang mujahadah, kerja keras, benar. Itu salah satunya. Nah, di dalam TKL sendiri ini sudah termasuk kategori ke situ. Ya, namanya suluk, inilah pekerjaannya. Ya, manaki, pikir harian, khotaman itu masuk dalam kategori suluk. Kita pelakunya sebagai salik. Suluk pekerjaannya, salik orangnya. Makanannya salah. Ya, jadi untuk menghilangkan rasa cinta, ya, di dalam kalbu kita, salah satunya dengan mujahadah. Bekerja keras, ayo kita kerjakan, kita amalkan yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, ayo. Maksudnya gini, sejauh mana kekuatan kita, hajar dulu, kejar dulu aja. Jangan sampai sampai amat, berat amat ulah kita. Laksanakan dahulu, jadi jangan takut sebelum berperang. Ayo, laksanakan dulu aja. Adapun bisa dan tidaknya itu mah terserah Allah saja. Nanti kita sebagai manusia hanya berusaha. Udah usaha aja benar. Toh semua juga Allah kok. Makanya hilangkan kesombongan kebisaan diri kita itu. Ya, pasrahkan semuanya, semua hanya kepada Allah. Insya Allah nanti sendiri Allah sendiri yang nuntun kita. Makanya hilangkan semua, ya, ilah-ilah yang lain yang tadi itu di sini keluarkan semua ilah-ilah yang lain. Karena di dalam hadis qudsi ada Allah bicara ujung-ujungnya bahasanya anak jari sudman nakal. Tuh, apa kita luar biasa. Bahkan di situ dikatakan Allah ya secara itu ya, secara bahasa, secara majas kan. Jadi bahasanya Allah duduk berbarengan dengan orang yang suka zikir. Pada aku cak Allah begitu. Apakah itu bukan makom yang luar biasa? Inilah zikir. Dan kalau kata Tuhan Syabwa Salasa sini, zikir itu masuk dalam kategori makom ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak keluar sedikit dari materi malam ini, Pak Ustadz.
ini agak umum sifatnya. Begini aja, kita sering melihat baik di lingkungan kita ataupun yang lebih keluar lagi, lebih besar, itu sering kita melihat banyak orang yang ibadahnya gitu ya, secara kasat mata gitu kita lihat baiklah ya. Jadi kita harus berprasangka baik aja. Tapi kenapa dalam tingkah lakunya atau perbuatan-perbuatannya kadang-kadang agak sedikit itu melenceng. Misalnya dari ucapan sering gampang bener nyinggungin orang atau gimana gitu. Kadang-kadang ada yang lebih dari itu malah. Itu kenapa kira-kira Ustaz? Ibadahnya belum menghasilkan atau berbuah yang arahnya kan semua ke akhlak sebenarnya ya. Tapi kenapa masih kita sering jumpai yang begitu-begitu? Terus di sisi lain katanya kalau kita melihat yang begitu itu ya sebenarnya ya biarin aja gitu kan. Yang penting kan istilahnya kita dia gitu. Yang penting kita kalau bisa nggak terbawa-bawa yang begitu. Kira-kira gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas lebih agak luas sedikit ya, khususnya untuk kalangan kita juga. Banyak juga tadi yang saya jelaskan, katanya zikir la ilaha illallah akan membakar syaitan yang ada di dalam diri, dan itu akan menjadi cahaya bagi diri kita, karena zikir itu buahnya adalah nur, landasannya adalah amal soleh, itu zikir. Tapi kenapa pelakunya sendiri masih banyak yang seperti itu? Padahal tujuan kita berzikir la ilaha illallah untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang tadi, kayak wala sombong, sum'ah, takabur, ujub, riya ya. Tapi ternyata seperti itu. Dia mengusir dengan kalimat la ilaha illallah, dia menjauhkan dengan perbuatan-perbuatan baik, tapi dia sendiri masih membawa-bawa atau menaruh makanan-makanan yang buat tujuan dia untuk ke situ lagi. Namun cak bahasa Sunda mau orang ngahubah ke nongol, tapi kita masih membawa makanan anjing misalnya. Di dalam ilmu tasawuf kita merasa lebih baik daripada anjing aja sudah kategorinya baik, jauh dari Allah. Kita merasa diri kita lebih baik daripada anjing, itu berarti sudah jauh dari Allah. Itu dengan anjing, apalagi dengan sesama manusia. Makanya kan kalimat daripada tawadhu itu, jangankan terhadap manusia, terhadap batu pohon sekalipun kita harus tawadhu. Karena tawadhu itu hakikatnya liwajhillah. Yang dilihat itu bukan manusianya. Kalau kita kan dalam praktek tahu sendiri. Kalau masih levelnya gua di bawah gua, keluar sombongnya. Tapi lu di atas gua begini tawadhu. Itu kan tawadhu dibuat-buat namanya. Jadi tawadhu secara hakikat itu terhadap apapun kita harus bertawadhu. Terhadap batu, terhadap pohon, terhadap binatang, terhadap semua kita harus tawadhu, karena hakikatnya liwajhi. Yang dilihat kita hanya Allah, makanya akan timbul namanya tawadhu. Itu mah tawadhu begitu, tawadhu seremonial. Jadi yang tadi ibarat kita mengusir anjing, tapi di dalam diri kita masih menaruh makanan-makanan anjing, makanya akan balik. Ada kalimat kemuliaan letaknya fi taqwa, di dalam ketakwaan. Wa muhinan fi ma'siyatihi, dan kehinaan adanya di kemaksiatan. Jadi tergantung kitanya. Semua tergantung kitanya, lingkungannya. Dan kalau memang di dunia ini sudah tidak ada
hal-hal yang begitu, pasti semua pada jadi wali Allah semua. Makanya Allah ciptakan hal-hal yang begitu supaya kita mau fight ya, secara melalui ridha Allah, mujahadahnya, kita perangi terus-menerus seperti itu. Kenapa? Seorang Kanjeng Nabi Muhammad pun, seorang Nabi Musa alaihissalam pun akan dipasang-pasangkan dengan hal-hal yang seperti itu. Contoh Nabi Muhammad dengan Abu Lahab, Nabi Musa dengan Fir'aun. Tujuannya apa? Untuk jadi penyeimbang. Kalau sama sekali kita tidak ada hal yang seperti itu, bablas. Pasti diri kita akan bablas. Ujung-ujungnya apa? Akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam, orang yang tidak pernah sakit, orang yang perkataannya selalu Allah kabulkan apapun yang dia inginkan. Lama-kelamaan mengaku saya sebagai Tuhan. Sampai seperti itu. Nah, kita adanya hal baik dan hal yang jelek itu dipasang-pasangkan supaya kita ada balance, ada keseimbangan. Bahkan setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada tempat untuk bertanya ke siapa lagi. Jadi mendewasakan diri kita masing-masing. Adanya orang-orang yang tidak senang terhadap diri kita, a priori terhadap diri kita, tujuannya itu untuk supaya kita bangga. Jangan selalu kita merasa benar, jangan selalu kita merasa lebih baik. Karena kalau kita sudah mau ada dalam perasaan kita hal yang seperti itu bahaya. Ujung-ujungnya, ya, ujung-ujungnya bahaya. Kalau dalam keadaan kita ibadah melakukan amal soleh, yang disebut kehinaan maksiat itu atau setan yang dalam diri itu keluar pada waktu itu. Tapi setelah kita selesai melakukan rutinitas kita itu, masuk lagi. Jadi kiat kita menjaga itu, apa yang disebut namanya dari Sayyidina Ali itu tombol hati itu ya. Salah satunya kan ada Quran lan maknane wong kang saleh ku pulane salat wengi lakonono. Seperti itu salah satu kiatnya. Tapi kalau dalam diri kita cukup kita mulut kita berzikir la ilaha illallah, qalbu kita selalu usahakan jangan sampai putus sambungkan, lupa tinggalkan. Karena dalam ilmu tasawuf lupa sedetik sekalipun kepada Allah itu sesuatu kategori dosa yang besar. Ini dalam makom ilmu tasawuf ya. Sedetik saja kita lupa kepada Allah, itu masuk dalam kategori dosa yang besar. Makanya luar biasa, alhamdulillah kita punya ini yang disebut zikir. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, ke dalam keadaan apapun hidupkan selalu ini. Karena hakikatnya kita zikir sekali dalam kolbu, 1000 kali dalam zikir bisa bandingannya. Bahkan di kitab Bidayatus Shalihin sampai berapa ribu kan bandingannya dengan zikir khafi. Kenapa? Karena zikir khafi adanya di kolbu menggerakkan semua anggota tubuh kita, urat nadi semua digerakkan, itu semua ikut berzikir. Hanya kemarin yang sudah ditalqin apa disebut talqin latifah itu, ayo itu lagi digencarkan lagi di rumah atau di mana saja terserah, ada kesempatan diperlamakan lagi. Karena salah satu yang luar biasa itu kalau kita 1 jam sebelum datangnya waktu subuh selama 40 hari tawajuh 1 jam sebelum subuh, luar biasa hasilnya.
akan sangat-sangat luar biasa. Adapun yang tadi, makanya kita jangan terlalu kepo juga ya. Kalau ada orang yang sedang disesatkan oleh Allah, kita nggak usah kepo. Kecuali dia bertanya terhadap diri kita. Tidak beda orang lagi cari alamat. Lagi cari alamat dia nggak nanya. Cuma tengok, jalan lagi cuma tengok. Kita di situ lagi nongkrong. Kalau dia nyamperin kita, dia nanya, jawab yang benar. Jangan soto, jangan kepo, ya. Sok sibuk, jangan. Begitu juga orang yang lagi disesatkan oleh Allah, nggak usah kita kepo. Ya, kita doakan saja. Seperti itu. Karena dakwah bilhal itu lebih utama. Karena kapasitas kita juga beda kan. Kalau salah sedikit dia kesinggung, marah akibatnya. Makanya contohlah Abah, mursyid yang sungguh-sungguh yang luar biasa. Itulah mursyid kamilun jami'an baina syariat wal haqiqat. Kamil keseluruhannya mulai dari syariat dan hakikat. Lihat cara Abah berdakwah. Abah tidak pernah menjudge seseorang, walaupun seorang ahli zina, ahli penjudi, ahli mabuk sekalipun. Beda dakwah. Kalau sampai menggoblokkan orang, mentolongkan orang, Abah nggak ada. Yang kemarin ada yang beredar di grup itu WA aja ya. Orang yang habis judi kalah kan, sama Abah dipanggil, disuruh makan, dikasih baju yang paling bagus, dikasih sarung yang paling bagus. Cukupan. Abah tidak pernah menyuruh dia sholat, Abah tidak pernah menyuruh dia zikir. Ngomong lagi bagir, anak baik, itu ya Abah. Tapi dengan bilhal begitu ya Allah ya Rabbi, hasilnya luar biasa. Makanya al-ulama warasatul anbiya itu menurut ya ulama ahli tasawuf itu, itulah yang disebut ulama yang makomnya sudah mencapai makom mursyid. Ya, ulama yang sudah mencapai makom mursyid. Kalau hanya ulama yang menguasai hanya ilmu syariat saja, ya sulit. Contoh sulitnya dalam ilmu fikih, kalau kita misalkan dirampok atau diambil barang kita, dalam ilmu syariat kita boleh membela diri, bahkan ada bahasa kita masuk dalam kategori fisabilillah, mempertahankan hak kita. Tapi dalam ilmu tasawuf berbeda lagi. Kenapa bedanya? Karena ini semua milik Allah, berarti Allah lagi mengambil melalui orang tersebut. Seperti itu. Kita misalkan kehilangan sesuatu, kehilangan barang, mobil kita harganya misalkan 1 miliar. Sedih kan dia, luar biasa. Salah gua, kenapa gua kunci, kenapa gua masukin gas, kenapa gua trader? Berarti gua nggak tawakal sama Allah. Bahasanya kan sampai seperti itu keluar. Nggak gua kunci dulu, lupa. Kalau namanya tawakal kan kunci apa segala baru pasrahkan, kan begitu. Kalau tawakal. Kalau orang sudah meningkat ke makom yang seperti ini, itu bukan begitu cara berpikirnya. Dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, maafkan orang tersebut. Kalau memang itu barang bukan hak saya, tapi saya minta ya Allah yang bisa tolong kasih ke saya barang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Daripada kita bersedih berkelanjutan terus-menerus barang balik mual. Yang ada juga barang kita rusak bikin begituan. Dengan keluarga pasti cekcok karena gara-gara barang hilang. Mending yang ada kita berdoa kepada Allah, minta diampuni dosa orang yang ambil barang tersebut, dan kedua, ya Allah tolong ganti yang lebih baik lagi. Udah. Usaha orang kita senang, dengan berkeluarga kita terus harmonis. Nah, itulah ilmu tasawuf, maksudnya ke situ. Tujuannya ke situ, tujuannya apa? Untuk
menyenangkan kalbu kita, hati kita. Jadi jangan hanya zikir la ilaha illallah, tapi kita aplikasikan seperti itu. Ulah ngaku-ngaku zikir la ilaha illallah fi qalbi kam ilahun, orang bakos gitu. Di dalam hati orang masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain, ketergantungan kita yang lain. Makanya ada sesuatu ketergantungan terhadap yang lain selain kepada Allah, berarti itu masih kategori Tuhan kita ya.